Halo semua, kembali lagi di Platae Channel, dan kali ini saya akan berbagi tips yang sangat penting bagi yang memiliki mobil, khususnya untuk pemula, agar mobil kita tetap awet, tidak pernah mogok, tidak pernah ada masalah. Nah, perlu kita ketahui ada 7 hal yang harus kita perhatikan, harus sering-sering kita cek agar mobil kita tidak ada masalah nantinya. Oke, pertama yang harus diperhatikan oleh pemilik mobil adalah memeriksa angin ban, tekanan angin ban. Sangat penting karena kenapa? Ketika angin ban tidak sama dan kita melaju dalam kecepatan yang sangat tinggi, maka akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, periksalah angin ban setidaknya 2 minggu sekali atau minimal 1 bulan sekali. Dan setiap mau memakai mobil perjalanan jauh, periksakan angin ban, tambah angin ban yang kurang, sehingga keempat angin ban itu akan memiliki tekanan yang seimbang. Antara kanan dan kiri itu tekanan angin ban harus seimbang. Bila tidak seimbang itu akan sangat berbahaya dan bisa membuat kita celaka. Untuk angin ban sebaiknya menggunakan nitrogen, karena kenapa? Untuk perjalanan jauh, nitrogen akan sangat membantu ban tidak cepat panas. Jadi kalau pakai udara biasa, itu kondisi aspal yang sangat panas dengan perputaran roda yang sangat lama untuk perjalanan jauh, itu akan membuat udara yang ada di dalam ban itu mengembang sehingga bisa menyebabkan ban meletus. Nah, kalau sering perjalanan jauh lebih baik menggunakan nitrogen, karena nitrogen itu tidak panas dan tidak mengembang, dingin di ban, sehingga akan menambah awet umur ban. Baut yang ada di roda terutama, setiap bulan atau setiap mau perjalanan jauh kita harus memeriksanya, karena ketika tidak kita periksa nanti ada yang lepas, itu kita yang akan celaka dan itu sangat membahayakan bagi kita maupun orang lain, karena banyak di jalanan mobil yang lepas rodanya. Kedua yang harus dicek adalah oli mesin. Paling tidak 1 bulan sekali kita harus mengecek oli mesin. Untuk mengecek oli mesin, kita bisa langsung buka kap mesinnya di sini. Begini adalah cara mengecek oli mesin. Idealnya mobil ganti oli antara 5.000 sampai 10.000 km, dan sebaiknya 5.000 km kita ganti oli. Tapi itu semuanya tergantung olinya. Ada yang tahan sampai 10.000 km. Nah, kita perlu memeriksa ketinggian oli di dalam mesin itu, karena tidak sedikit oli mesin itu habis sebelum waktunya ganti oli. Oke, oleh karena itu kita juga harus memeriksa oli mesin kita. Kemudian yang ketiga adalah mengecek piranti pengeriman, yaitu dari tuas rem yang ada di sini, yang ada di dalam mobil, kita injek dalam enggaknya itu kita periksa. Kemudian oli rem kita periksa, ada di sini oli rem itu. Dan di sini ada batasnya, yaitu batas atas dan batas minimum. Nah, kalau oli sudah di batas minimum, kita harus menambah dengan oli yang baru, cairannya kita tambah paling tidak ke nilai maksimal dengan oli D3. Di sini ada keterangannya. Kemudian yang nomor 4 yaitu memeriksa air radiator. Jangan sampai radiator kehabisan air, ataupun jika sudah sedikit segera ditambah air radiatornya, karena kehidupan mesin itu ada di air radiator. Jika air radiatornya habis, mesin kita akan panas dan kita tidak bisa jalan. Dan apabila mobil kita panas, kita paksakan jalan, maka piston kita akan hancur, mobil kita akan gak bisa dipakai lagi, melengkung pistonnya atau bagian mesinnya panas gitu. Jadi periksalah air radiator. Sebaiknya air radiator menggunakan kulan, karena itu yang paling baik dengan titik didih yang sangat tinggi, sehingga dapat membuat mesin kita tetap dingin. Jangan memakai air biasa, karena air biasa biasanya mengandung kapur, sehingga ketika dipanaskan terus-menerus, kapur itu akan mengendap dan mengerak, dan itu akan membuat radiator kita tersumbat. Dan jika radiator tersumbat, maka pendinginan mesin tidak maksimal dan mesin bisa overheat, dan itu sangat bahaya bagi mesin kita. Dan jika overheat jangan dipaksakan, kita harus berhenti, dingin dulu, baru setelah dingin kita jalan lagi. Oke, yang selanjutnya adalah mengecek air wiper.
yaitu air untuk membersihkan kaca depan. Itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan wiper tanpa air itu akan sangat berbahaya, bisa menggores kaca kita, sehingga kita harus sering-sering mengecek air wiper yang ada di dalam sini. Nah, air wiper ini bisa diisi dengan cairan khusus wiper yang dibeli di toko-toko, ataupun bisa diisi dengan air biasa. Namun disarankan untuk cairan wiper menggunakan cairan wiper, sehingga akan lebih awet di kaca kita, lebih awet di wiper juga, dan memang itu yang disarankan. Kemudian yang nomor 6, ini jarang diperhatikan oleh pengguna mobil, yaitu memeriksa lampu-lampu yang ada di mobil kita. Periksa terutama lampu depan, lampu utama, lampu sign, fog lamp jika ada, periksa apakah ada yang mati atau tidak. Kemudian periksa juga yang bagian belakang, lampu utama belakang, lampu rem belakang, lampu sen belakang, itu semuanya harus kita periksa. Karena di jalanan saya sering menemukan orang yang tidak memperhatikan hal ini, sehingga lampu belakangnya mati, lampu remnya mati sebelah, sennya kadang mati sebelah, dan itu sangat berbahaya buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian adalah air aki. Masih banyak mobil-mobil yang menggunakan aki basah, dan aki basah itu perlu perawatan khusus, yaitu perawatan mengecek seberapa tinggi airnya, masihkah atau sudah habis. Karena kenapa? Ketika kehabisan air aki itu akan menyebabkan aki shock, aki tidak bisa dicas kembali, dan endingnya kita harus ganti aki. Sayang kan uang 600 sampai 800 ribu kalau kita hanya tidak memperhatikan aki kita. Paling tidak kita setiap bulan kita cek kondisi air aki kita, sudah turunkah di level bawah atau masih di level atas. Kita harus rajin-rajin mengecek hal tersebut agar mobil yang kita kendarai tetap sehat, kita tidak banyak mengeluarkan biaya untuk perawatan, dan akhirnya kita nyaman memakai mobil kita sendiri. Semoga tips ini bermanfaat bagi kita yang pemula, sehingga kita tidak sembrono menangani mobil yang kita miliki. Oke, sekian dulu vlog kali ini, dan jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Terima kasih dan assalamualaikum.